Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa setia memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu bagi kami Bapa. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami tidak hanya beriman kepada-Mu, tetapi sanggup untuk mengerti dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kasih dalam Yesus Kristus, saya teringat akan pelayanan saya yang tidak akan pernah saya lupakan tahun 2008 sampai 2013 di Pos PLK Spirit Hitam, Jemaat Anugerah Pangkalan Beranda di Sumatera Utara. Di saat musim kemarau panjang, maka kami harus mencari sumber-sumber air, baik di sungai besar maupun sungai kecil yang ada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit untuk keperluan mandi dan mencuci. Saya sebenarnya tidak
terbiasa dan sangat asing melakukan mandi dan mencuci selain di dalam kamar mandi. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan, maka saya harus melakukannya supaya bisa tetap mandi dan wangi setiap hari. Dan biasanya ketika kami bersama-sama mandi dan mencuci, maka akan terjadi percakapan-percakapan di sungai tersebut untuk mengusir kebosanan dan supaya tetap semangat untuk melakukan kegiatan pada saat itu sampai selesai. Kita sudah membaca bacaan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Air memang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan, dan lain sebagainya. Tubuh kita terdiri dari 80% air. Otak kita terdiri dari 90% air. Dan darah kita terdiri dari 95% air. Sehingga tidak heran kalau kita memang sangat membutuhkan air di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita dianjurkan untuk minum 2 liter air setiap hari atau 8 gelas per hari. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita ingin merenungkan 3 hal. Yang pertama, Yesus sebagai air hidup. Kalau air adalah pemuas dahaga, kebutuhan jasmani kita, maka Yesus sebagai air hidup adalah pemuas dahaga kebutuhan rohani kita akan keselamatan. Sehingga boleh dikatakan Yesus air hidup adalah Yesus yang membawa keselamatan atau menjadi sumber keselamatan. Perempuan Samaria pasti tidak menyangka bahwa di sumur Yakub itu dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam pikirannya mungkin dia hanya akan berjumpa dengan orang-orang yang sedang membutuhkan air dan para gembala atau domba-domba. Tetapi pada saat itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang menjelaskan siapa dirinya, bahwa kalau orang minum air akan haus lagi, tetapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus maka tidak akan haus lagi. Itulah gambaran dari Tuhan Yesus untuk membuka pemahaman perempuan Samaria ini tentang siapa Yesus sebagai air hidup. Bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah sumber keselamatan yang sanggup untuk memuaskan kekeringan, dahaga, rohani kita akan keselamatan. Sehingga pemahaman, pandangan, dan kesadaran iman tumbuh dalam kehidupan perempuan Samaria di tengah-tengah percakapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya percaya, tapi dalam pembacaan kita selanjutnya, kalau baca sampai selesai, sampai ayat 42, maka diberitakan perempuan ini menceritakan atau bersaksi tentang pengalaman imannya, berjumpa dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian mengajak orang-orang lain juga untuk berjumpa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus mengubah pandangannya, mengubah kehidupannya. Bahwa dia telah menjadi percaya Yesus Kristus adalah air hidup, Yesus Kristus adalah sumber keselamatan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah dalam menjalani kehidupan ini kita mengalami kegersangan atau kekeringan rohani? Apalagi selama pandemi COVID-19 ini, bisa saja hal itu terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit, karena sulitnya mencari pekerjaan, karena tekanan dan kesulitan hidup yang semakin banyak.
Dan mungkin saja selama stay at home, justru masalah semakin bermunculan. Karena setiap hari kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan secara dekat, sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, bahwa kita hanya bertemu pada saat malam, dan itu pun hanya sebentar saja. Kalau kita mengalami kegersangan atau kekeringan rohani, dan kalau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka mari datang kepada Yesus, Sang air hidup, yang sanggup untuk memberikan kesegaran jiwa kita, yang sanggup untuk membuat kehidupan kita segar dan bertumbuh di dalam iman, yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita, karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatannya. Biarlah Yesus Kristus menjadi air hidup di dalam kehidupan kita, yang mengairi, yang membasahi, yang menyegarkan dan menghidupkan, supaya pohon kehidupan kita tidak layu, tidak gersang, tidak kering, tetapi tetap tumbuh, hijau, bahkan berbuah di tengah-tengah situasi apapun, bahkan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Yeremia pasal 17 ayat 8, ayat 7 dan 8 menyampaikan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita, air hidup, sumber keselamatan kita, maka kita akan seperti pohon yang tetap hijau, yang tetap menghasilkan buah, walaupun situasi kehidupan sulit, susah, sukar. Yang kedua, komunikasi dan relasi yang mengubahkan dan menghidupkan. Yesus yang lebih dahulu membuka komunikasi. Yesus memecah kebuntuan relasi antara dirinya dan perempuan tersebut. Mengapa? Karena antara orang Yahudi dan orang Samaria ada komunikasi dan relasi yang buruk, bahkan ada kebencian di antara mereka akibat pengalaman di masa lalu. Orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan orang Yahudi, padahal dahulu mereka sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Israel. Kenapa? Karena orang Samaria kemudian menikah dengan bangsa-bangsa yang lain, dan agama mereka campur adukan dengan pandangan-pandangan agama yang lain, sehingga orang Yahudi menganggap orang Samaria rendah, hina, kafir. Bahkan setelah pecah kerajaan Israel menjadi dua, kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria, dan kerajaan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem yang biasa disebut dengan Yehuda, maka semakin muncul kebencian dan komunikasi serta relasi yang buruk di antara dua kerajaan ini, dan diperparah ketika akan terjadi pembangunan kota Yerusalem dan Bait Suci, yang kemudian timbul pemberontakan dari orang-orang Samaria yang menentang dan ingin menggagalkan pembangunan Bait Suci tersebut. Sehingga pada waktu itu timbullah dan terjadilah komunikasi
komunikasi dan relasi yang buruk antara orang Samaria dan orang Yahudi. Namun Yesus, sang air hidup sejati, dengan sabar menuntun perempuan Samaria ini pada satu kebenaran, yaitu bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu, yang dinanti-nantikan itu, Kristus yang adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Dia menuntun, atau Yesus menuntun perempuan Samaria ini untuk bertemu dengan sumber keselamatannya, yaitu Yesus sendiri. Yesus dengan sabar, dengan penuh kasih, membuka pemahaman dan iman perempuan Samaria ini, sehingga kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sebuah komunikasi dan relasi yang berkualitas yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Bagaimana dia berinisiatif, bagaimana dia mencoba untuk membangun komunikasi dan meruntuhkan keburukan relasi, dan membangun relasi yang baik dengan sabar, dengan ketekunan, dengan cinta kasih. Dia membimbing perempuan ini untuk mengenal siapa dirinya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, kita juga diajarkan bahwa hendaknya komunikasi dan relasi yang kita bangun bersama-sama dalam keluarga dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang lain berisi kebaikan, bukan keburukan. Komunikasi dan relasi kita adalah komunikasi dan relasi yang membangun, bukan menghancurkan, yang memotivasi, bukan menghakimi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana membangun komunikasi atas dasar kasih, ketulusan dan kejujuran, yang bukan hanya mau memberi nasihat, membimbing, mengarahkan, tapi juga mau membuka hati untuk dibimbing, dinasihati dan diarahkan. Kalau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka akan terbentuk dan terbangun komunikasi dan relasi yang memotivasi, yang menguatkan dan mengubah kehidupan kita, sehingga di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain selalu ada damai sejahteranya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa di Amerika Serikat terjadi pergerakan massa, demonstrasi besar-besaran akibat kematian seorang warga Amerika bernama George Floyd. Orang-orang memprotes kematian George ini karena dianggap dia mati karena mengalami kekerasan oleh oknum kepolisian setempat. Seharusnya kita menghargai setiap orang, menghormati setiap orang, apapun kondisi dan latar belakang mereka. Seperti Tuhan Yesus yang selalu menghormati dan menghargai setiap orang, memperlakukan setiap orang dengan penuh kasih dan kesabaran. Kiranya kita juga seperti itu, selalu mau membangun komunikasi, membangun relasi yang penuh kasih dengan siapa saja, sehingga melalui kehidupan kita kasih Kristus tetap kita tunjukkan. Yang ketiga, Yesus datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan orang berdosa. Injil Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Mungkin bagi orang Yahudi, perempuan Samaria ini adalah orang yang hina, orang yang rendah, orang kafir. Mungkin juga di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, orang-orang Samaria, perempuan ini dianggap sebagai hina, rendah karena moral buruk, karena dia memiliki banyak suami. Tetapi bagi Yesus, keselamatan tersedia untuk semua orang. Sekalipun masyarakat dan orang-orang tertentu menganggap seseorang berdosa dan rendah, namun bukan berarti Yesus tidak bisa mengubah kehidupan orang tersebut. Keselamatan juga tersedia bagi orang-orang yang dianggap sesat, rendah, dan berdosa. Dan orang yang dianggap sesat, rendah, dan berdosa ternyata juga dapat mengalami pembaharuan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Yesus memberikan teladan kepada kita semua untuk tidak menghakimi orang sesat, orang berdosa, dan orang yang dianggap rendah, namun membimbing mereka dengan penuh kasih dan ketulusan kepada Tuhan Yesus, Sang Air Hidup, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Dan mestinya juga kita tidak menganggap orang lain sebagai orang yang hina, orang yang rendah, dan menganggap diri kita seperti orang suci yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak bercacat celah. Mari kita dengan terbuka, dengan jujur mengakui bahwa setiap kita punya kelemahan. Dan melalui pembacaan ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa lebih baik kita mengasihi daripada kita menghakimi. Lebih baik kita menuntun orang kepada jalan keselamatan daripada kita menghakimi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kiranya pembacaan hari ini senantiasa menjadikan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjadikan Yesus Kristus sebagai air kehidupan, sumber keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga melalui firman Tuhan ini kita terus membangun komunikasi dan relasi yang positif, yang berkualitas dengan orang-orang yang lain. Semoga dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini kita dapat mengasihi orang lain dan membimbing mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengubah kehidupan mereka. Demikianlah kita akan memancarkan air kehidupan dan membawa setiap orang kepada Yesus Kristus yang adalah air hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, melalui ibadah keluarga ada 3 pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama-sama dengan anggota keluarga. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang air hidup dalam pembacaan Alkitab hari ini?
Dan yang kedua, apa yang paling dibutuhkan oleh perempuan Samaria dalam membaca Alkitab hari ini? Yang ketiga, apa yang saudara paling butuhkan di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini? Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang hadir melalui Yesus Kristus air kehidupan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Yesus Kristus tetap menjadi air hidup dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan ini memberikan kesegaran bagi pohon kehidupan kami, supaya terus bertumbuh hijau, segar, dan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan. Tuhan memberkati kehidupan jemaat yang pada hari ini beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka. Kiranya selalu ada cinta kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya selalu ada komunikasi dan relasi yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kiranya Engkau melingkupi mereka semua dengan damai sejahtera. Lindungi dan jaga mereka, berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan. Bahkan dalam setiap pergumulan dan kesulitan, Tuhan campur tangan dan selalu hadir memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Yesus Kristus dari